1 Juli 1898, pertengahan Perang Spanyol-Amerika. Di dataran tinggi San Juan, dekat Santiago di Kuba Timur, para sukarelawan Amerika dari Rogue Riders menyerbu posisi pertahanan Spanyol. Pemimpin serangan itu adalah Theodore Roosevelt yang berusia 39 tahun. Serangan itu sepenuhnya berhasil. Tak lama kemudian, garnisun Spanyol di pulau itu menyerah dan Madrid terpaksa menandatangani perjanjian damai yang memalukan. Kekaisaran kolonial Spanyol runtuh. Puerto Rico, Guam, Filipina, dan Kuba jatuh di bawah kendali Amerika. 3 tahun kemudian, pahlawan San Juan Hill, Kolonel Theodore Roosevelt, menjadi Presiden Amerika Serikat dan dia akan merevolusi kebijakan luar negeri Amerika. Roosevelt menafsirkan ulang doktrin Monroe tahun 1823. Apa yang awalnya merupakan upaya untuk mencegah kekuatan kolonial Eropa memasuki Amerika Latin berubah menjadi pembenaran atas hegemoni Amerika di seluruh wilayah tersebut. Simbol dari hegemoni tersebut menjadi diplomasi tongkat besar, sebuah doktrin yang melegitimasi penggunaan kekuatan untuk melindungi kepentingan Amerika, memberikan landasan ideologis bagi intervensi militer berulang, dan memperlakukan Karibia sebagai danau pedalaman Amerika. Kini, lebih dari 120 tahun kemudian, Presiden Trump tidak hanya kembali ke doktrin Monroe dan politik tongkat besar atau big stick. Ia mencoba menafsirkannya kembali sekali lagi dalam bentuk yang bahkan lebih radikal sebagai dasar ideologis untuk era baru dominasi Amerika atas belahan barat. Langkah pertama menuju dominasi baru itu telah diambil. Pada tanggal 3 Januari, Presiden Maduro diculik oleh Dinas Rahasia Amerika dan Venezuela dikembalikan ke dalam lingkup pengaruh Amerika. Kini, awan gelap berkumpul di atas Kuba. Target selanjutnya dari Presiden Trump. Kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat berkumpul di sekitar pulau itu. Pesawat mata-mata Amerika melakukan pengintaian di sepanjang pantai Kuba. Dan generasi baru Rogue Riders bersiap untuk menancapkan bendera Amerika di dataran tinggi San Juan sekali lagi. Untuk memahami mengapa Kuba menjadi target Donald Trump berikutnya, kita perlu kembali ke tanggal 3 Januari 2026. Pada hari itu Amerika menculik Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan kekuasaan di Caracas beralih ke Wakil Presiden Delcy Rodriguez. Seperti yang segera menjadi jelas, Rodriguez telah dilibatkan dalam rencana Amerika sebelumnya dan telah setuju untuk bekerja sama. Dengan cara ini, Venezuela secara de facto dimasukkan ke dalam lingkup pengaruh Amerika. Peristiwa di Caracas bergema keras di Havana yang berjarak 2.000 km. Venezuela telah menjadi pemasok energi terbesar Kuba. Setiap bulan, pengiriman minyak secara teratur tiba di pulau itu dari Venezuela mencakup sekitar 50% kebutuhan energi Kuba. Dengan digulingkannya Maduro, sumber itu mengering. Di balik ini, tentu saja ada Amerika Serikat yang menyimpulkan bahwa memutus pasokan minyak Venezuela ke Kuba akan memicu krisis energi di pulau itu dan menjatuhkan rezim yang telah menjadi duri dalam daging Amerika sejak malam tahun baru 1959 ketika pasukan Fidel Castro memasuki Havana. Pada tanggal 11 Januari, Trump telah menyatakan tidak akan ada lagi minyak atau uang yang akan masuk ke Kuba. 0. Saya sangat menyarankan warga Kuba untuk membuat kesepakatan sebelum terlambat. Peningkatan ketegangan terhadap Kuba merupakan konsekuensi alami dari keberhasilan yang dicapai pemerintah Trump di Venezuela. Namun ada 2 faktor lain yang juga memainkan peran penting. Yang pertama adalah sosok Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio. Rubio adalah putra imigran Kuba.
Meskipun orang tuanya meninggalkan Kuba bukan karena alasan politik, melainkan ekonomi, dan tiba di Amerika Serikat 3 tahun sebelum revolusi Fidel Castro, Rubio membangun karir politiknya di sekitar gagasan untuk menggulingkan rezim komunis di Kuba. Ini bukanlah hal yang mengejutkan, karena Florida, negara bagian asal Rubio, adalah rumah utama diaspora Kuba. Sejak memasuki dunia politik tingkat tinggi, Rubio secara konsisten memblokir setiap upaya untuk menormalisasi hubungan dengan Kuba. Sekarang, sebagai kepala Departemen Luar Negeri yang berpengaruh, ia memiliki kesempatan untuk mengakhiri perjuangannya. Terlebih lagi karena kebijakan Rubio sangat sesuai dengan visi strategis presiden yang oleh pers dijuluki Doktrin Monroe. Ini adalah versi radikal dari Doktrin Monroe yang banyak mengacu pada kebijakan tongkat besar Theodore Roosevelt yang telah kami sebutkan tadi. Trump sangat yakin bahwa Amerika Serikat harus mendominasi belahan barat secara ekonomi, politik, dan jika perlu, militer. Doktrin Monroe menggabungkan pengejaran hegemoni dengan ideologi anti-sosialis yang agresif yang ditujukan pada apa yang disebut trio tirani. Venezuela, Kuba, dan Nicaragua, dan dengan keharusan baru persaingan kekuatan besar, mendorong China, Rusia, dan Iran keluar dari halaman belakang Amerika. Penggulingan Maduro adalah penerapan pertama Doktrin Monroe. Kuba seharusnya menjadi negara berikutnya dalam daftar tersebut. Setelah memutus pasokan minyak Venezuela ke Kuba, Amerika Serikat memberikan pukulan lain pada 30 Januari. Presiden Trump bertindak berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional, menetapkan Kuba sebagai ancaman yang tidak biasa dan luar biasa terhadap keamanan nasional Amerika Serikat. Hal ini membuka jalan bagi pemberlakuan tarif balasan terhadap negara manapun yang berani memasok bahan bakar ke pulau tersebut. Meksiko, yang setelah pemutusan pengiriman dari Venezuela menjadi satu-satunya pemasok alternatif yang serius, segera menghentikan ekspornya. Sejak saat itu, Kuba harus mandiri. Kuba memang memproduksi minyak sekitar 40.000 barel per hari, tetapi jumlah ini jauh dari cukup untuk memenuhi permintaan harian yang lebih dari 2 kali lipat, yaitu sekitar 100.000 barel. Penegakan blokade dipercayakan kepada penjaga pantai Amerika Serikat yang mulai membelokkan kembali kapal tanker minyak yang menuju Kuba. Salah satu contohnya adalah kapal tanker Yunani Ocean Mariner. Seperti yang bisa diduga, blokade Amerika dengan cepat menyebabkan pemadaman listrik berjam-jam dan melumpuhkan kehidupan di pulau itu. Pihak berwenang memperkenalkan serangkaian tindakan drastis, menutup sekolah dan universitas, memberlakukan pembatasan pada transportasi umum dan rumah sakit, serta menutup sebagian administrasi publik yang dianggap tidak penting. Namun, semua ini tidak menyelamatkan negara itu dari kekurangan fisik minyak dan bahan bakar atau dari meningkatnya protes sosial. Otoritas Kuba mengakui situasinya dramatis dan mengatakan mereka akan menerima pengiriman minyak dan bahan bakar dari negara manapun yang bersedia membantu. Tetapi blokade Amerika secara efektif telah menakut-nakuti calon penjual. Satu-satunya kapal yang mengirimkan minyak ke Kuba sejak blokade dimulai adalah kapal tanker Rusia, Anatoly Kolotkin. Itu terjadi pada akhir Maret, dan pengiriman tersebut berjumlah sekitar 730.000 barel minyak, cukup untuk memenuhi kebutuhan Kuba selama kurang dari 1 minggu. Blokade minyak bukanlah pendahuluan bagi konflik di masa depan. Jebakan di sekitar Havana semakin mengencang saat ini. Amerika Serikat menekan Kuba melalui instrumen paksaan ekonomi. Pertanyaannya adalah, apa yang terjadi ketika tekanan ekonomi terbukti tidak cukup? Saat itulah Angkatan Bersenjata Amerika Serikat memasuki panggung. Pada 20 Mei 2026, sebuah kelompok serang kapal induk yang dipimpin oleh USS Nimitz memasuki Laut Karibia. Kelompok ini bergabung dengan kelompok siap amfibi Iwo Jima yang sudah beroperasi di wilayah tersebut, yang terdiri dari 3 kapal serbu amfibi yang membawa Uni Ekspedisi Marinir ke-22,
sebuah formasi marinir yang mengkhususkan diri dalam pendaratan amfibi dan operasi khusus. Beberapa hari sebelum Nimitz tiba, Komando Selatan Amerika Serikat, Komando Amerika yang bertanggung jawab atas operasi militer di Amerika Latin dan Karibia, merilis klip video pendek dengan 3 kata, mematikan, tepat, siap. Rekaman tersebut menunjukkan pesawat terbang, helikopter, tank, kapal pendaratan, dan infanteri. Urutan tersebut diakhiri dengan gambar udara Kuba. Semua ini dimaksudkan untuk membangun narasi tentang kesiapan Amerika untuk intervensi bersenjata dan untuk berfungsi sebagai instrumen tekanan tambahan pada pihak berwenang di Havana. Unsur lain dari permainan ini adalah penerbangan pengintaian Amerika di sepanjang pantai Kuba. Analisis data Flight Radar 24 menunjukkan bahwa sejak 11 Mei, setidaknya 5 pesawat patroli maritim P-8A Poseidon dan 3 drone pengawasan MQ-4C Triton telah beroperasi di dekat pulau tersebut, mengumpulkan informasi intelijen tentang kemampuan militer Kuba dan kepemimpinan politik di Havana. Semuanya terbang dengan transponder menyala, memungkinkan siapapun untuk melacak rute mereka secara real time. Ini disengaja. Amerika ingin pihak berwenang di Havana mengetahui bahwa mereka mengawasi setiap gerakan. Trump dengan cermat membangun narasi yang menggambarkan Kuba sebagai ancaman serius bagi keamanan nasional Amerika Serikat. Inti dari narasi tersebut adalah isu fasilitas intelijen asing. Terdapat sebanyak 18 situs intelijen sinyal yang diketahui di pulau itu. Sebagian besar dioperasikan oleh intelijen Kuba, tetapi ada juga 3 fasilitas Tiongkok dan 2 fasilitas Rusia. Situs utama Rusia terletak di Lourdes, selatan Havana. Ini adalah fasilitas era Perang Dingin yang diaktifkan kembali oleh Moskwa pada tahun 2014. Situs-situs Tiongkok lebih baru dan mungkin lebih lengkap peralatannya. Yang utama terletak di Bejukal, juga dekat Havana. Tiongkok menggunakan Bejukal untuk memantau antara lain fasilitas peluncuran rudal di Cape Canaveral dan satu-satunya tempat latihan Amerika Serikat yang mampu mensimulasikan pertempuran di selatan Taiwan. Juga terletak sangat dekat antara markas Komando Pusat Amerika Serikat yang mengawasi operasi di Timur Tengah dan, kebetulan, kediaman Presiden di Mar-a-Lago. Perlu dicatat bahwa meskipun memiliki fasilitas yang sangat berharga, Rusia dan China berusaha untuk tetap berada di luar konfrontasi yang sedang terjadi antara Amerika Serikat dan Kuba. Memang benar, pada akhir Maret Rusia mengirimkan kapal tanker Anatoly Kolotkin ke pulau itu dengan membawa 730.000 barel minyak. Tetapi ini adalah pengiriman simbolis dan pengiriman yang sebenarnya telah disetujui oleh Washington. Beijing juga tidak terburu-buru untuk membantu, mengamati dari kejauhan ketika Trump menguji batas-batas halaman belakang Amerika sendiri dan mengambil pelajaran yang mungkin terbukti berguna di masa depan terkait Taiwan. Tidak sulit untuk melihat bahwa dalam kasus Kuba, Amerika mengikuti strategi yang sudah familiar, strategi yang telah mereka gunakan terhadap Venezuela. Bersamaan dengan tekanan ekonomi dan militer, muncul pula penargetan terhadap kepemimpinan politik negara tersebut. Sama seperti Amerika menuduh Maduro melakukan perdagangan narkoba, Raul Castro, mantan presiden Kuba berusia 94 tahun dan saudara Fidel, dituduh membunuh 4 warga negara Amerika. Kasus ini berkaitan dengan insiden tahun 1996 di mana Angkatan Udara Kuba menembak jatuh 2 pesawat sipil milik Badan Amal Pengasingan Brothers to the Rescue. Jaksa Amerika mengklaim bahwa Castro memberi perintah untuk menembak jatuh pesawat-pesawat tersebut. Segala sesuatu harus memiliki dasar hukum. Pada hari kemerdekaan Kuba yang diperingati negara itu setiap tanggal 20 Mei, Presiden Trump menyampaikan pidato khusus kepada rakyat pulau tersebut. Amerika tidak akan mentolerir negara nakal yang melindungi operasi militer, intelijen, dan teror asing yang bermusuhan hanya 90 mil dari tanah air Amerika, dan kami tidak akan berhenti sampai rakyat Kuba sekali lagi memiliki kebebasan yang diperjuangkan oleh leluhur mereka dengan gagah berani lebih dari 100 tahun yang lalu.
dakwaan dan pemecatan Maduro mengirimkan pesan yang jelas kepada sekutu sosialnya di Havana. Ini adalah belahan bumi kita dan mereka yang mengacaukannya dan mengancam Amerika Serikat akan menghadapi konsekuensinya. Setelah pengalaman Venezuela, Kuba memahami bahwa lebih baik tidak menguji apakah Trump hanya menggertak. Itulah mengapa Havana memberi sinyal case readiness-nya untuk membuat konsesi. Sejak April, mereka mengumumkan bahwa lebih dari 2.000 tahanan akan dibebaskan dari penjara Kuba. Selain itu, pada pertengahan Mei, kunjungan Direktur CIA John Ratcliffe diatur. Ia tiba di Havana, di mana ia bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Kuba dan perwakilan dari Dinas Keamanan. Turut hadir dalam pertemuan tersebut adalah Rodrigo S. Castro, cucu Raul. Kuba mencoba meyakinkan kepada CIA bahwa negara mereka tidak menimbulkan ancaman bagi Amerika. Ratcliffe pada gilirannya mendesak reformasi politik dan ekonomi di Kuba dan menuntut penutupan fasilitas intelijen Rusia dan Tiongkok yang beroperasi di pulau itu, sambil memperingatkan bahwa peluang untuk mencapai kesepakatan semakin sempit. Oleh karena itu, tampaknya panggung telah disiapkan dan semua aktor sudah berada di posisinya. Embargo bahan bakar telah mendorong Kuba menuju jurang ekonomi dan kekuatan yang telah dikumpulkan Amerika di kawasan itu cukup untuk menjatuhkan otoritas komunis di Havana. Tetapi pertanyaan mendasar tetap terbuka. Apa tujuan utama Donald Trump terhadap Kuba? Tidak ada jawaban sederhana. Selama beberapa minggu terakhir, Presiden Amerika telah menyajikan berbagai pilihan yang tersedia baginya, tanpa memutuskan pilihan mana yang akan ia pilih pada akhirnya. Pertama adalah invasi dan pendudukan skala penuh di pulau itu. Pengulangan model yang dikenal dari Operasi Just Cause, intervensi tahun 1989 di Panama ketika puluhan ribu pasukan Amerika menggulingkan Jenderal Manuel Noriega. Secara teori, opsi seperti itu mungkin dilakukan. Angkatan bersenjata Kuba yang dulunya termasuk yang terkuat di Amerika Latin kini telah menyusut menjadi sekitar 45.000 tentara yang kurang dilengkapi tanpa angkatan laut yang berfungsi maupun angkatan udara yang efektif. Tetapi invasi skala penuh akan membawa risiko politik dan kemanusiaan yang sangat besar. Jatuhnya rezim Kuba akan berarti bahwa tanggung jawab atas pulau itu akan beralih ke Amerika. Dalam praktiknya, Amerika Serikat akan bertanggung jawab atas 10 juta warga Kuba yang kekurangan makanan, obat-obatan, bahan bakar, dan listrik. Menstabilkan situasi dapat memakan waktu berbulan-bulan, menghabiskan sumber daya militer, politik, dan keuangan Amerika yang besar. Presiden Trump yang telah berulang kali mengkritik misi stabilisasi semacam ini tampaknya tidak tertarik untuk mengambil tanggung jawab penuh atas Kuba, tetapi ia memiliki opsi lain yang tersedia. Kedua adalah meniru skenario Venezuela. Dengan menggunakan pasukan khusus, Amerika dapat menangkap Raul Castro dan membawanya ke Amerika Serikat untuk diadili atas penembakan jatuh 2 pesawat yang disebutkan sebelumnya pada tahun 1996. Tetapi rencana ini membawa risiko serius dan sekaligus sangat sederhana. Castro berusia 94 tahun dan mungkin tidak akan selamat dari operasi semacam itu. Jika dia meninggal sebelum dibawa ke Amerika Serikat, penculikan tersebut akan kehilangan tujuan sebenarnya. Itulah mengapa opsi ketiga muncul. Sekali lagi, versi skenario Venezuela, tetapi bukan bagian yang melibatkan penculikan Maduro. Sebaliknya, itu berarti mencari versi Kuba dari Delcy Rodriguez, seseorang dari dalam rezim saat ini yang tetap bersedia bekerja sama dengan Amerika Serikat. Dari bocoran di pers Amerika, kita tahu bahwa Trump ingin presiden saat ini dan kepala Partai Komunis Kuba, Miguel Diaz-Canel, untuk mundur. Trump percaya bahwa ia terlalu radikal dan akan menolak untuk melaksanakan reformasi ekonomi pasar bebas. Jadi, siapa yang setelah pengunduran diri Diaz-Canel dapat memainkan peran Delcy Rodriguez-nya Kuba dalam kisah ini? Ironisnya,
kandidat terbaik untuk peran itu adalah anggota keluarga Castro sendiri yang masih memiliki pengaruh besar di dalam struktur kekuasaan. Kandidat paling serius untuk menjadi penerus Delcy Rodriguez di Kuba tampaknya adalah Oscar Perez Oliva Fraga, seorang insinyur berusia 54 tahun yang neneknya adalah saudara kandung Fidel dan Raul Castro. Perez Oliva saat ini menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri dan Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Investasi. Ia memiliki beberapa kualitas yang membuatnya menarik bagi Washington. Ia seorang pragmatis dan teknokrat, pendukung reformasi ekonomi yang luas, dan pada saat yang sama ia tidak terbebani oleh nama Castro. Pada Maret 2026, ia juga mengumumkan reformasi ekonomi terbesar sejak 1959 yang memungkinkan para imigran Kuba di Amerika Serikat untuk berinvestasi di Kuba. Perlu dicatat bahwa Perez Oliva menjadi anggota parlemen di Majelis Nasional Desember lalu yang menurut hukum Kuba merupakan syarat yang diperlukan untuk menduduki jabatan presiden. Hal ini mungkin menunjukkan bahwa landasan untuk suksesi sudah mulai dipersiapkan. Selain Perez Oliva, dua anggota keluarga Castro lainnya juga memainkan peran penting dalam permainan saat ini. Yang pertama adalah Rodriguez Castro, cucu Raul Castro yang berusia 41 tahun dan kepala pengawal pribadinya, yang selama berbulan-bulan menjadi negosiator utama antara keluarga Castro dan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Raulito ikut serta dalam pembicaraan dengan Marco Rubio dan John Ratcliffe. Dalam beberapa minggu terakhir, Alejandro Castro Espin juga muncul dari balik bayang-bayang putra tunggal Raul, seorang brigadir jenderal berusia 60 tahun dan mantan kepala intelijen yang lebih dari satu dekade lalu berhasil melakukan pembicaraan dengan pemerintahan Obama yang berakhir dengan pencairan hubungan singkat. Keluarga Castro tetap berkuasa, walaupun hanya dari kursi belakang. Seperti yang bisa dibayangkan, bukanlah skenario impian bagi hampir 3 juta warga Kuba Amerika. Diaspora Kuba membangun identitas politik mereka di sekitar janji perubahan rezim di pulau itu, pemilihan umum yang jelas, pertanggungjawaban bagi kaum komunis, dan pengembalian properti yang disita setelah tahun 1959. Dari perspektif mereka, kesepakatan apapun dengan keluarga Castro hanyalah pengkhianatan. Diaspora Kuba memiliki perwakilan di dalam pemerintahan presiden. Orang itu tentu saja adalah Marco Rubio yang tanpa lelah melobi untuk mengakhiri pemerintahan komunis di Kuba. Ini bukan hanya tentang komunitas pengasingan tempat Rubio dibesarkan, tetapi juga tentang ambisi politiknya sendiri. Jika Trump sekarang mencapai kesepakatan dengan Havana, Rubio dapat kehilangan dukungan dari pemilihnya yang setia, warga Amerika keturunan Kuba di Florida, dan dengan itu peluangnya untuk menjadi presiden Amerika Serikat berikutnya. Bukan rahasia lagi bahwa Rubio adalah salah satu kandidat Republikan paling serius untuk Gedung Putih pada tahun 2028. Rubio sama sekali tidak berada dalam posisi yang kalah terkait Kuba. Meskipun keputusan akhir tentu saja berada di tangan presiden, Rubio memegang posisi yang sangat kuat di dalam pemerintahan Trump dalam hal Amerika Latin. Peluangnya untuk membujuk presiden agar campur tangan di Kuba tampaknya semakin besar karena setelah kegagalan perang Amerika-Israel dengan Iran, kampanye militer singkat dan sukses di Karibia dapat memperbaiki citra Trump dan meningkatkan peringkat persetujuannya. Terutama karena tentara Kuba tidak menimbulkan ancaman nyata bagi militer Amerika Serikat. Risiko utama intervensi bersenjata adalah perlunya memikul tanggung jawab atas 10 juta warga Kuba sebelum negara mereka mampu berdiri sendiri. Para analis terpecah pendapatnya mengenai perkiraan langkah Trump selanjutnya terhadap Kuba. Beberapa percaya bahwa mengikuti contoh Venezuela, Trump akan menemukan sosok seperti Delcy Rodriguez di Kuba dan mencapai kesepakatan dengan Havana. Yang lain percaya sebaliknya, bahwa kita akan segera menyaksikan jatuhnya komunis Kuba. Petunjuk mengenai langkah Trump selanjutnya terletak pada batasan doktrin Monroe. Ketika mengumumkan strategi keamanan nasional Amerika Serikat yang baru tahun lalu, Presiden Trump menjanjikan kembalinya dominasi Amerika atas belahan Barat.
Namun Trump tidak pernah menjelaskan secara tepat bagaimana ia bermaksud untuk mengamankan dominasi tersebut. Intervensi di Venezuela menunjukkan bahwa dominasi dapat dicapai tidak hanya melalui perubahan rezim, tetapi juga melalui kepatuhan terhadap rezim. Fakta bahwa Trump meninggalkan rencana perubahan rezim di Caracas bukan berarti dia akan melakukan hal yang sama di Havana. Bahkan ada teori menarik yang memberikan sudut pandang sedikit berbeda terhadap peristiwa Januari di Venezuela. Menurut teori ini, gagasan untuk menggulingkan Maduro dan mencapai kesepakatan dengan Delcy Rodriguez bukan berasal dari Presiden Trump, melainkan dari Marco Rubio sendiri. Mengamankan kepatuhan rezim di Venezuela seharusnya menjadi hal penting bagi rencananya untuk Kuba. Jalan menuju Havana yang bebas melewati Caracas. Selama bertahun-tahun, Venezuela adalah jalur ekonomi dan energi vital bagi Kuba. Dan tidak ada yang lebih melemahkan otoritas Kuba selain memutus akses mereka ke minyak Venezuela dan memberlakukan blokade bahan bakar terhadap pulau tersebut. Jika teori itu benar, jika semua yang terjadi sejak penculikan Maduro sebenarnya direkayasa oleh Rubio, maka kita tidak sedang menunggu Delcy Rodriguez yang lain. Kita sedang menunggu generasi Rogue Riders berikutnya yang menancapkan bendera Amerika di dataran tinggi San Juan.